warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Pratama, Angkatan 19 Fakultas Psikologi UIN Malang. Ingin menjelaskan tentang studi kasus yang terjadi pada anak usia 6-12 tahun. Yang pertama adalah permasalahan yang dialami anak SD yang berinisial S. Ada 8 masalah besar yang dialami sebagai berikut, akan saya jelaskan satu persatu. S memiliki kendala pada masalah sosialisasi bersama temannya, termasuk tidak bisa berinteraksi dengan teman sebayanya dan cenderung bersikap agresif terhadap lawan jenis semenjak ayahnya meninggal dunia. Yang kedua, ia juga sering dibully sejak kelas 2 SD, sehingga ia bermain dengan anak kelas lain. S juga sering berbohong kepada ibunya bahwa dia mempunyai banyak teman, padahal pada kenyataannya tidak dan sering dijauhi oleh temannya. Yang keempat, pengendalian emosi yang kurang baik, kematangan emosi yang kurang juga, kemandirian yang kurang, nilai akademis yang kurang juga. Yang terakhir, problem motorik kasar. Berikutnya, poin adalah kondisi internal anak tersebut. Ada 5 poin yang akan saya jabarkan sebagai berikut. S adalah anak kedua dari 2 bersaudara, kakaknya berusia 17 tahun. Riwayat kelahirnya itu normal. Permasalahannya pada postnatal, di mana dia itu menangis sebelum waktunya. Pada saat lahir, pada biasanya kan ada bayi itu waktu lahir diberikan rangsangan sebuah pukulan atau cubitan agar dia bisa menangis. Tetapi anak ini menangis terlebih dahulu. Yang keempat adalah perkembangan motorik dan batas normal. Yang kelima, dari hasil tes psikologi, S mengalami gangguan kurangnya dalam pemahaman konsep. Kondisi eksternal subjek. Ibu S 52 tahun dengan latar pendidikan S2 adalah seorang single parent. Ayah S meninggal secara mendadak pada saat S berusia 11 tahun. Ibu S memiliki usaha sendiri atau wira swasta. Ibu merasa tahu bahwa dia sering memperhatikan kondisi anaknya sebelumnya itu sibuk bekerja. Ia mengaku juga sulit dalam mengatur waktunya antara bekerja dan mengurus anak. Ketika berinteraksi dengan kedua anaknya, ibu sangat keras, terutama untuk prinsip-prinsip agama, misalnya penerapan sholat 5 waktu. Ibu juga beberapa kali melakukan kekerasan fisik seperti mencubit, memukul, namun lebih sering kekerasan secara verbal seperti label-label negatif. Ketika ayah masih hidup, S sangat dekat dengan ayah, sehingga ketika ayah meninggal secara mendadak, S sangat merasa kehilangan atau terpukul. S bisa menceritakan secara detail tentang bagaimana mengetahui ayahnya meninggal, proses pemandian jenazah sampai ke liang kubur. Hubungan dengan kakaknya kurang dekat, jadi S ini kurang dekat dengan kakaknya. Karena kakak sudah memiliki kesibukan sendiri sehingga tidak banyak waktu untuk berinteraksi dengan adiknya. Kakak juga merasa terganggu dengan S sehingga cenderung acuh terhadap adiknya sendiri. Berdasarkan kondisi saat ini, ada hasil tes dan observasi yang akan saya bacakan juga. S sudah dievaluasi dengan skala Wechsler di usianya yang ke-12 ini dan memiliki IQ 84 di bawah rata-rata. Secara fisik, terlihat S memiliki lingkar kepala yang lebih kecil dan anaknya seusianya. Catatan, dari informasi orang tua, pada saat bayi, S sudah diperiksa ke spesialis dokter anak namun masih dalam batas normal lingkar kepalanya. Yang ketiga, S adalah anak yang kooperatif, memiliki sifat yang periang, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. S sangat ekspresif dalam bercerita dan sulit untuk dihentikan. Yang keempat, S tidak dapat duduk dengan tenang dan banyak bergerak. Ada kecenderungan impulsif. S mudah teralihkan perhatiannya oleh suara-suara dari luar ruangan, objek-objek yang berada di dalam ruangan. Jadi intinya itu sulit untuk berkonsentrasi. Yang kelima, terlepas dari S memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi dari akademik, sebenarnya S memiliki potensi positif. Berdasarkan observasi dan informasi dari ibu, S sangat menyukai film dan lagu Jepang. Dengan kesukaannya itu, ia mempelajari sendiri bahasa Jepang. S mengetahui semua arti lagu dan dialog Jepang, serta menghafalkannya kamus tentang bahasa Jepang. Setiap harinya ia menghafal beberapa kosakata baru dan kamus, sehingga S dapat menggunakan bahasa Jepang dalam
kehidupan sehari-hari. Ibunya juga mengatakan, seringkali ketika marah, S mengungkapkannya dalam bahasa Jepang. S juga memiliki nada suara yang merdu dan indah, ditambah dengan raut wajah yang ekspresif. Sebetulnya S pandai juga bercerita di dalam kemarin tersebut. Yang terakhir, S sebetulnya juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. S pandai membujuk dan mempromosikan usaha ibu kepada guru-guru dan ibu teman-temannya. Bahkan ada beberapa guru dan orang tua teman yang membeli produk ibu, yaitu usaha wira swasta dari ibu tersebut. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa gangguan yang ada pada anak tersebut itu disebabkan oleh kematian ayahnya, terus kecenderungan ibu yang kurang merawat anaknya karena sibuk bekerja, dan juga peran kakak dalam sedikit membantu mendidik adiknya itu kurang juga karena kesibukan kakaknya masing-masing. Masuk teori berikutnya dijelaskan pada teman saya berikut. Terima kasih. Dengan S sehingga cenderung acuh terhadap adiknya sendiri. Berdasarkan kondisi saat ini, ada hasil tes dan observasi yang akan saya bacakan juga. S sudah dievaluasi dengan skala Wechsler di usianya yang ke-12 ini dan memiliki IQ 84 di bawah rata-rata. Secara fisik, terlihat S memiliki lingkar kepala yang lebih kecil dan anaknya seusianya. Catatan, dari informasi orang tua, pada saat bayi, S sudah diperiksa ke spesialis dokter anak namun masih dalam batas normal lingkar kepalanya. Yang ketiga, S adalah anak yang kooperatif, memiliki sifat yang periang, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. S sangat ekspresif dalam bercerita dan sulit untuk dihentikan. Yang keempat, S tidak dapat duduk dengan tenang dan banyak bergerak. Ada kecenderungan impulsif. S mudah teralih perhatiannya oleh suara-suara dari luar ruangan, objek-objek yang berada di dalam ruangan. Jadi dia intinya itu sulit untuk berkonsentrasi. Yang kelima, terlepas dari S memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi dari akademik, sebenarnya S memiliki potensi positif. Berdasarkan observasi dan informasi dari ibu, S sangat menyukai film dan lagu Jepang. Dengan kesukaannya itu, ia mempelajari sendiri bahasa Jepang. S mengetahui semua arti lagu dan dialog Jepang, serta menghafalkannya kamus tentang bahasa Jepang. Setiap harinya ia menghafal beberapa kosakata baru dan kamus sehingga S dapat menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Ibunya juga mengatakan, seringkali ketika marah, S mengungkapkannya dalam bahasa Jepang. S juga memiliki nada suara yang merdu dan indah, ditambah dengan raut wajah yang ekspresif. Sebetulnya S pandai juga bercerita di dalam kemarin tersebut. Yang terakhir, S sebetulnya juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. S pandai membujuk dan mempromosikan usaha ibu kepada guru-guru dan ibu teman-temannya. Bahkan ada beberapa guru dan orang tua teman yang membeli produk ibu, yaitu usaha wira swasta dari ibu tersebut. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa gangguan yang ada pada anak tersebut itu disebabkan oleh kematian ayahnya, terus kecenderungan ibu yang kurang merawat anaknya karena sibuk bekerja, dan juga peran kakak dalam sedikit membantu mendidik adiknya itu kurang juga karena kesibukan kakaknya masing-masing. Masuk teori berikutnya dijelaskan pada teman saya berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Zarani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam studi kasus anak usia 6 hingga 12 tahun. Poin pertama adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di sini terdapat 3 aliran yang digunakan. Yang pertama yaitu aliran nativisme, di mana aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor bawaan atau faktor yang dibawa sejak lahir. Dan aliran ini juga mempertahankan konsep berbagai kesamaan atau kemiripan antara orang tua dengan anaknya. Kemudian yang kedua adalah aliran empirisme, di mana aliran ini menekankan kepada pengaruh lingkungan. Aliran ini berpendapat juga bahwa lingkunganlah yang menjadi penentu perkembangan seseorang. Dan yang terakhir adalah aliran konvergensi, di mana konvergensi sendiri artinya adalah perpaduan.
Aliran ini menengahi antara kedua aliran yang sebelumnya, yaitu aliran nativisme dengan juga aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa unsur pembawaan atau unsur lingkungan juga sama-sama mempengaruhi faktor-faktor yang dominan bagi perkembangan seseorang. Kemudian selanjutnya adalah poin perkembangan emosi, sosial, dan kepribadian anak usia 6 hingga 12 tahun. Menurut Santrok, masa kanak-kanak pertengahan dan akhir adalah periode perkembangan yang berlangsung antara usia 6 hingga 12 tahun. Pada periode ini, anak belajar menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan juga aritmetika. Prestasi menjadi sebuah tema yang lebih sentral dalam dunia anak. Bersamaan dengan itu, kendali juga sangat meningkat. Kendali seperti kendali emosi. Kemudian, poin selanjutnya adalah ciri akhir masa kanak-kanak. Yang pertama adalah suatu masa di mana anak tadi tidak lagi menuruti perintah dan dia lebih banyak dipengaruhi oleh teman sebayanya. Dan yang kedua adalah akhir masa kanak-kanak dan usia sekolah dasar. Periode ini juga dikatakan sebagai periode kritis dalam dorongan berprestasi. Dan yang terakhir adalah akhir masa kanak-kanak adalah usia berkelompok, suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-temannya. Kemudian poin selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Yang pertama adalah mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum seperti petak umpet dan juga gobak sodor. Yang kedua adalah membangun sikap yang sehat, mengenali diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga adalah belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya. Nah, di usia ini seharusnya anak-anak itu telah diajarkan untuk saling berkomunikasi, diajarkan untuk bersikap toleransi dan juga tolong-menolong. Dan selanjutnya, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Jadi seharusnya di usia ini anak-anak itu sudah diajarkan kalau anak laki-laki itu dia harus sudah memiliki sifat yang kuat, tangguh, dan juga tahan banting. Kalau untuk perempuan, harusnya perempuan itu sudah diajarkan untuk bersifat kalem, anggun, dan juga dia harus sudah diajarkan untuk menjaga auratnya dengan baik dan benar. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar seperti tadi membaca, menulis, dan juga aritmetika. Kemudian, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, di usia ini harusnya anak sudah diajarkan untuk membantu orang tua, seperti merapikan tempat tidur, makan dengan mandiri, dan juga buang air pada tempatnya. Selanjutnya, poin ketujuh adalah mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata tingkatan nilai. Selanjutnya, mengembangkan sikap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Jadi kalau bisa di usia ini anak-anak itu sudah diikutkan kayak les-les, kalau nggak itu TPQ. Jadi bisa anak-anak itu bisa juga berkomunikasi dan berbaur dengan teman-temannya melalui lembaga-lembaga itu tadi. Dan yang terakhir adalah mencapai kebebasan pribadi. Nah, di usia ini seharusnya anak itu sudah diberikan kebebasan dalam berkreasi, namun tetap mendapat pengawasan dari orang tua. Nah, poin selanjutnya adalah perkembangan emosi masa kanak-kanak usia 6-12 tahun. Yang pertama, emosi yang umum pada awal dan akhir masa kanak-kanak itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah amarah. Penyebab amarah sendiri yang paling umum adalah pertengkaran mengenai permainan-permainan tadi. Dia tidak tercapai keinginan adanya serangan yang hebat dari anak lain. Nah, contohnya anak dapat mengungkapkan rasa amarah ini dengan berbagai macam. Contohnya seperti ledakan amarah yang ditandai dengan menangis, berteriak, hingga memukul temannya. Kemudian takut. Nah, takut sendiri adalah pembiasaan, peniruan, dan mengungkapkan rasa amarah ini dengan berbagai macam. Contohnya seperti ledakan amarah yang ditandai dengan menangis, berteriak, hingga memukul temannya. Kemudian takut. Nah, takut sendiri adalah pembiasaan, peniruan, dan ingatan tentang pengalaman yang kurang menyenangkan, yang berperan penting dalam menimbulkan rasa takut yang ada dalam dirinya.
Nah, rasa takut ini bisa diberi contoh seperti dia menghindar atau bersembunyi dan dia lebih berada di belakang orang tuanya. Kemudian cemburu. Nah, usia segini memang rentan anak menjadi cemburu. Dia mengira bahwa minat dan perhatian orang tua beralih kepada orang lain. Kemudian rasa ingin tahu. Di usia 6 sampai 12 tahun, rasa ingin tahu seorang anak memang sangat tinggi. Nah, dia itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi kepada hal-hal yang baru. Juga mengenai tubuhnya sendiri. Kemudian yang kelima adalah iri hati. Anak sering iri hati mengenai kemampuan atau barang-barang yang dimiliki orang lain. Jadi kan ada beberapa anak yang misalnya dia iri kalau temannya punya barang lain dan dia ingin membelinya juga. Kemudian adalah gembira. Anak-anak merasa gembira karena dia merasa sehat. Sedih. Anak-anak juga merasa sedih karena mereka kehilangan segala sesuatunya yang sangat dicintai misalnya. Kemudian kasih sayang. Anak-anak belajar mencintai orang, binatang, atau benda-benda yang menyenangkan. Kemudian di sini ada hal-hal dalam perkembangan emosi masa kanak-kanak usia 6 sampai 12 tahun. Yang pertama adalah perubahan perkembangan. Baik, selanjutnya adalah coping terhadap stres. Coping stres sendiri yaitu aspek terpenting dalam kehidupan emosional anak-anak. Nah, strategi yang dipakai anak-anak untuk coping stres sendiri diantaranya ide dari Lazarus, yaitu mengenai penilaian kognitif dan penilaian tantangan. Serta pandangan Seligman yang menyatakan bahwa anak yang optimis lebih sering mengalami coping stres daripada anak yang pesimis. Kemudian adanya periode ketidakseimbangan emosi karena faktor pubertas. Pada akhir masa kanak-kanak, ada waktu di mana anak sering mengalami emosi yang sangat hebat. Karena emosi cenderung kurang menyenangkan. Maka dalam periode ini meningginya emosi menjadi periode ketidakseimbangan, yaitu saat di mana anak sulit menghadapi emosinya sendiri. Nah, keadaan lingkungan juga menyebabkan meningginya emosi, dan hal ini sangat beragam dan juga dibilang sangat serius. Karena penyesuaian diri pada setiap situasi baru selalu menyusahkan anak. Meningginya emosi selalu dialami pada saat anak-anak masuk sekolah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikososial, di mana tahap psikososial merupakan pengembangan dari teori psikoseksual yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Lalu, Erikson membagi 8 tahap pada tahap psikososial. Yang pertama, yaitu pada usia lahir sampai dengan 18 bulan, di mana pada anak usia ini akan mengalami trust pada orang terdekat seperti keluarga dan akan mengalami mistrust pada orang asing. Yang kedua, yaitu tahap antara 18 bulan sampai 3 tahun, di mana anak akan mengalami autonomi dan chow. Yang ketiga, yaitu rentan usia 3 tahun sampai 6 tahun, di mana anak akan mengeksplor lingkungannya dan menemukan hal-hal baru yang belum ia temui. Yang selanjutnya yaitu rentan usia 6 sampai 12 tahun, di mana anak akan mengalami suatu ketekunan dan merasa dirinya rendah apabila ada anak yang lebih unggul daripada dia. Lalu pada usia 12 sampai 18. Nah, pada tahap ini anak mulai mencari identitas diri, dan apabila seorang anak gagal untuk menemukan identitas diri dengan baik, maka ia akan mengalami suatu kekacauan identitas atau yang bisa disebut dengan krisis identitas. Lalu, 3 tahap yang terakhir yaitu tahap dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Lalu, kita akan masuk kepada tahap dinamika psikososial. Menurut teori konvergensi, unsur pembawaan dan unsur lingkungan merupakan faktor yang sangat dominan untuk menciptakan stimuli pada seorang anak, di mana anak akan melaksanakan tugas-tugas pada usia-usia tertentu. Lalu, menurut Sandrock, apabila seorang anak ingin masuk kepada lingkungan, teman sebaya atau kelompok, ia harus melakukan tugas-tugasnya. Dan apabila seseorang anak itu gagal, ia akan tidak diterima pada kelompok tersebut dan mengubah pola perilaku tidak mantap, sehingga akan menyebabkan kegagalan pada anak tersebut untuk memasuki usia teman sebayanya. Tugas-tugasnya seperti mulai membaca, belajar, menulis, dan menghitung. Lalu, mulai mengenali diri sendiri, mulai mengenali emosi orang lain. Sialan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi.
Apa itu intervensi? Intervensi itu tindakan secara psikologis yang harus dilakukan kepada kasus si anak tadi. Nah, intervensi ini dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan subjek si S ini, ibu dan kakak yang sebagai anggota keluarga. Di samping itu, penanganan khusus kepada S juga perlu dilakukan untuk membantu ia dalam mengatasi permasalahannya. Nah, yang pertama ini harus diadakan yang namanya konseling keluarga dengan ibu dan kakak. Tahap awalnya difokuskan pada perbaikan hubungan ibu dengan S. Jadi konseling ini dikhususkan kepada hubungan antara ibu dengan S dengan ibu. Gitu. Kepada ibu bertujuan utama adalah memberikan insight kepada ibu akan dinamika psikologis yang terjadi pada S. Ibu dapat menerima segala kekurangan S, serta ibu dapat mengubah sikap dan perilakunya kepada si S. Jadi, tujuan konseling ini adalah untuk membangun chemistry antara ibu dengan S dengan ibu. Jadi, gimana caranya supaya ibu ini bisa menerima kekurangan si S tadi. Diharapkan dalam konseling ini dapat dibangun hubungan antara ibu sebagai berikut. Yang pertama, S memiliki perasaan nyaman dan aman berinteraksi dengan ibu karena percaya ibu dapat memahami S dengan baik. Jadi tujuan konseling yang pertama adalah untuk supaya ibu ini mampu membangun suasana nyaman dan aman kepada si S, supaya si S ini juga tidak insecure kepada diri sendiri dan terbuka kepada ibunya. Yang kedua, membangun kembali kepercayaan ibu. Jadi konseling ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan ibu kepada si S tadi. Kan kasus awal tadi si S suka berbohong kepada ibunya. Nah, yang ketiga, memfokuskan pada kelebihan-kelebihan S daripada kekurangan. S tidak hanya memiliki kekurangan, bukan? Nah, S juga memiliki kelebihan. Konseling ini bagaimanapun caranya harus memfokuskan kelebihan si S tadi kepada ibunya. Jadi supaya ibu ini tidak berpikir bahwa S itu adalah orang yang banyak kekurangannya, dia tidak memiliki kelebihan, supaya ibunya tidak berpikiran seperti itu. Nah, yang keempat, memberikan penghargaan kepada S atas potensinya tersebut, yaitu dalam berbahasa Jepang dan kepandaiannya dalam persuasi. Ibunya sudah tahu, tetapi tidak terlalu menghiraukan kelebihan si S tadi. Nah, yang kelima, mengajak S berdiskusi yang melibatkan interest ibu dan anak, misalnya tentang bagaimana mempromosikan usaha ibu. Nah, si S ini memiliki kelebihan dalam negosiasi, dalam persuasi, dalam mempromosikan sesuatu, dalam berwirausaha. Dan kebetulan si ibu ini juga penjual atau wirausahawan juga. Jadi ini salah satu poin penting supaya membangun chemistry interest antara ibu dengan si S ini, yaitu dengan mengadakan diskusi antara ibu dengan si S tadi, supaya si S ini juga merasa, oh, ibuku juga menyenangkan, si ibu juga merasa ternyata anakku tidak sebodoh yang aku pikirkan, seperti itu. Nah, selanjutnya bagi ibu sendiri disarankan untuk menjalani program konseling untuk pengendalian emosi dan mengatasi kecemasan pada diri ibu. Jadi si ibu ini juga wajib juga harus mengadakan konseling bagi dirinya sendiri supaya bukan hilang, supaya semakin berkurang itu emosinya dan juga kecemasan pada diri si ibu tadi. Nah, yang terakhir, konseling untuk kakak agar dapat merubah sudut pandangnya terhadap adik, lebih bisa memahami dan menerima adik. Keberadaan si kakak ini untuk mengakui keberadaan adik, untuk mengakui bahwa si S ini adiknya, itu sangat penting dalam membangun rasa aman, nyaman terhadap si S tadi. Nah, intervensi untuk si S sendiri, yang pertama kepada S, ibu diharapkan tidak memberikan respon ketika S bercerita yang tidak benar. Kebenaran informasi dari S dapat di cross check yang terlebih dahulu. Apabila informasinya tidak benar, dengan ibu tidak memberikan respon, maka S akan mendapatkan reinforcement negatif. Sebaliknya, bila ibu memberikan respon, perilaku berbohong ini akan diulang oleh S. Jadi begini teman-teman, ketika orang berbohong dan orang lain percaya, maka orang yang berbohong tadi akan semakin ketagihan. Dia akan merasa, oh, ternyata aku berhasil membohongi orang ini. Oh, ternyata aku berhasil membohongi ibuku sendiri. Ternyata dengan aku berbohong, ibuku
memberikan pengakuan terhadap aku. Nah, seperti itu. Makanya ketika si S bercerita, maka ibu jangan langsung percaya. Si ibu nanti harus cross check terlebih dahulu. Apabila emang berbohong, maka ibu bisa menegur, "Hayo kamu berbohong ya." Kenyataannya tidak seperti ini. Nah, seperti itu. Tetapi tidak dengan tudingan atau enggak kamu berbohong, tidak seperti itu. Jadi semua ada prosesnya tersendiri, teman-teman. Nah, lalu pemberian konseling atau psikoterapi, misalnya melalui play terapi untuk meningkatkan kepercayaan diri, rasa aman, dan memberikan education tentang bagaimana bersosialisasi dengan usianya. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dengan melalui terapi khusus yang menangani permasalahan belajar. Nah, terapi ini perlu dilakukan oleh si S supaya dia lebih fokus belajarnya dan mudah menerima materi yang ia pelajari. Seperti itu. Nah, yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan akademik dapat dilakukan dengan pemberian program remedial. Yang kelima, menyalurkan energi anak dengan aktivitas fisik, misalnya bersepeda dan berenang, karena anak tidak menyukai aktivitas fisik. Peran ibu sangat diperlukan untuk mendampingi si anak. Dapat dilakukan kegiatan bersama antara ibu dan anak. Nah, karena si S tadi itu tidak suka dengan kegiatan fisik, maka peran ibu ini sangat penting dalam mendampingi si S ini untuk berkegiatan fisik seperti berenang dan bersepeda. Nah, si ibu ini tadi perlu melakukan pendekatan atau perlu mendampingi si S seperti itu supaya si S tidak merasa kesepian dan mulai menyukai kegiatan fisik karena itu sangat penting. Nah, yang keenam, menyalurkan potensi dan bakat anak di bidang bahasa. Anak dapat diikutkan kelas bahasa Jepang untuk mengasah kemampuannya berbahasa Jepang. Tidak hanya terfokus menerapi kekurangan si S, tapi juga harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri si S. Seperti tadi si S kan memiliki kelebihan berbahasa Jepang. Nah, perlu dilakukan pengembangan bakat yang dimiliki oleh si S, seperti diikutkan ke les bahasa Jepang supaya bakatnya dan kelebihannya lebih terarah lagi dan lebih tertata lagi. Nah, yang ketujuh, saat ini anak bersekolah yang memiliki ekstrakurikuler entrepreneur atau biasanya kalau di sekolah-sekolah itu kewirausahaan seperti itu. Hal ini sangat baik sebagai media dalam mengembangkan kemampuan anak dalam berkomunikasi. Nah, mungkin si S ini kurang dalam berkomunikasi dengan orang lain atau ucapannya bisa saja mudah menyakiti orang lain. Nah, dengan mengikutkan S ini kepada ekstrakurikuler entrepreneur atau kewirausahaan itu sangat penting karena bisa membangun kosakata, membangun kepercayaan diri kepada si S dalam bersosialisasi dan bisa belajar komunikasi dengan baik seperti itu. Nah, yang ke-8 terakhir ini ya. Yang ke-8 yaitu mengikutkan dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk S akan membuat ia semakin merasa percaya diri, nyaman dengan dirinya sendiri sehingga semakin optimal kemampuannya. Jadi seperti itu. Untuk menerapi gejala atau kasus anak seperti ini, sebaiknya tuh perbanyak dia ke dalam hal-hal negatif, ke dalam hal positif. Memperbanyak dia mengikutkan kegiatan-kegiatan positif seperti organisasi, ekstrakurikuler, terus les, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.